Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang soleh dan soleha, kita lanjutkan belajarnya. Kali ini kita belajar tema 6 menuju masyarakat yang soleh. Sebelumnya, marilah kita baca doa dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Berikutnya, silakan kalian pelajari buku tema, yaitu kita sekarang tema 6 menuju masyarakat yang soleh. PKN-nya kita belajar tentang anak, kewajiban dan tanggung jawab. Misalnya kita belajar tentang masa pubertas pada anak laki-laki dan perempuan. Kemudian PKN, kita kemudian bahasa Indonesia-nya kita belajar tentang kata kunci pada judul teks. Silakan kalian buka subtema 1 masyarakat peduli lingkungan pembelajaran 1. Di situ terdapat gambar masyarakat sedang bekerja bakti untuk membersihkan lingkungan. Ada anak laki-laki dan perempuan, kemudian orang dewasa laki-laki dan perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa kepedulian lingkungan itu merupakan kewajiban bagi setiap masyarakat, tidak mengenal umur, ya. Walaupun anak kecil misalnya juga harus peduli dengan lingkungan dengan membuang sampah pada tempatnya. Itu merupakan contoh kecil, ya. Halaman berikutnya silakan diamati gambarnya. Ada 4 gambar. Yang pertama, masyarakat sedang melakukan kerja bakti membersihkan saluran air. Kemudian yang sebelahnya sedang menanam pohon. Yang bawah merupakan salah satu bentuk kewajiban masyarakat terhadap negara, yaitu membayar pajak, dan mereka sangat taat terhadap aturan tersebut. Kemudian gambar berikutnya sedang melakukan ronda malam. Hal ini merupakan salah satu bentuk pelaksanaan kewajiban masyarakat terhadap lingkungannya. Berikutnya, di halaman berikutnya ada beberapa pertanyaan. Silahkan nanti kalian jawab di buku tema saja, ya, tidak usah di buku tulis. Gambar-gambar tadi merupakan salah satu bentuk pelaksanaan kewajiban masyarakat terhadap lingkungan. Kemudian bagaimana tentang kewajiban di sekolah, berkaitan dengan kewajiban siswa di sekolah. Tentunya misalnya kalian kan murid MI Asyafiyah 10, maka kalian juga harus menaati semua peraturan-peraturan yang ada di MI Asyafiyah 10. Misalnya ketika berangkat sekolah menggunakan seragam. Kemudian ketika berada di sekolah, maka kalian semua juga harus menaati peraturan-peraturan yang ada. Kemudian kaitannya dengan kehidupan berbangsa dan bernegara, bagaimana pelaksanaan kewajiban terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Mengingat saat ini Indonesia sudah tidak dijajah lagi, melainkan sudah merdeka dengan dibacakannya proklamasi kemerdekaan oleh Insinyur Soekarno dan Hatta. Apa makna proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia? Maknanya ada 4. Yang pertama, proklamasi sebagai puncak perjuangan bangsa Indonesia. Yang kedua, proklamasi sebagai awal terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang ketiga, proklamasi kemerdekaan sebagai titik tolak perubahan hukum kolonial menjadi hukum nasional. Bahwa ketika pada masa penjajahan, hukum yang berlaku adalah hukum dari negara Belanda. Kemudian ketika kita sudah merdeka, maka kita membuat hukum sendiri. Dan hukum yang berlaku adalah hukum yang dibuat oleh pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian makna yang keempat, proklamasi menjadi pintu gerbang menuju masyarakat yang adil dan makmur. Masyarakat yang adil dan makmur ini merupakan tujuan bangsa. Kemudian kalian juga silakan bisa dibuka nanti di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Tujuan bangsa Indonesia tercantum dalam pembukaan UUD 1945. Di antaranya dalam teks ini ada, silakan nanti kalian di garis bawah dan dihafalkan. Tujuan bangsa adalah meningkatkan taraf kehidupan bangsanya, yaitu memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Nah, dengan proklamasi kemerdekaan itu dapat dijadikan jembatan emas bagi bangsa Indonesia menuju masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur. Kemudian di bawahnya ada beberapa pertanyaan, silakan kalian jawab.
Kemudian kalian bisa mengamati, bisa menganalisa tadi judulnya makna proklamasi bagi bangsa Indonesia. Kemudian silahkan kalian baca dari awal sampai akhir dan silahkan kalian kaitkan kira-kira apakah isi teks ini sudah sesuai dengan judul. Ya, di dalam judul ada kata kunci. Kata kunci pada judul ini makna proklamasi bagi bangsa Indonesia. Kata kuncinya adalah makna proklamasi. Apakah isinya sudah sesuai? Jika sudah, maka teks ini sudah dinyatakan bagus ya. Tapi apabila belum, misalnya antara judul dengan isi itu tidak nyambung atau enggak sinkron, itu berarti teks non fiksi tersebut tidak sesuai antara judul dengan isinya. Berikutnya di pembelajaran 2 ada bacaan Kampung Rawajati. Silahkan nanti kalian baca teks ini, kemudian silahkan kalian analisa. Judulnya dengan isinya apakah sudah sesuai. Judulnya adalah Kampung Rawajati. Kemudian isinya itu tentang apa? Apakah sudah pas judul dengan isi atau belum? Ataukah menurut kalian itu judulnya ada yang lebih baik menurut kalian, misalnya judulnya tentang apa gitu ya. Nanti silakan dibaca, kemudian jawab pertanyaannya, 2 pertanyaan ini. Berikutnya di halaman 11 ada gambar anak laki-laki dan perempuan, kemudian orang dewasa laki-laki dan perempuan. Ini kaitannya dengan masa pubertas, bahwa manusia mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan adalah proses bertambahnya tinggi atau bertambahnya berat seseorang, ya, berarti bertumbuh. Kalau makin lama makin tinggi atau makin lama makin berat, itu berarti kalian bertumbuh. Tetapi kalau perkembangan itu kaitannya dengan fungsi bagian-bagian tubuh, ya, perubahan fungsi alat pada bagian-bagian tubuh. Contohnya, seorang bayi belum bisa langsung berjalan. Kemudian lama-lama bayi tersebut bisa berjalan, kemudian bisa berbicara, kemudian bisa mengambil sesuatu, memegang sesuatu. Nah, itu merupakan perkembangan. Ya, manusia kan mengalami dua-duanya, pertumbuhan dan perkembangan. Kaitannya dengan masa pubertas, kalian sekarang sedang rata-rata di kelas 6 ini itu baik laki-laki maupun perempuan itu sedang mengalami masa puber. Masa puber ini masa peralihan dari remaja menjadi dewasa. Nah, pada masa puber ini rata-rata banyak perubahan baik fisik maupun perilaku dari anak laki-laki maupun anak perempuan. Kalau anak perempuan sudah haid, itu berarti kalau menurut agama Islam itu sudah dinyatakan balik, artinya sudah dewasa. Kemudian kalau anak laki-laki itu misalnya mimpi basah, itu juga sudah dinyatakan balik dan sudah dinyatakan dewasa dan artinya sudah berkewajiban melaksanakan hukum-hukum atau syariat Islam. Tetapi tidak hanya balik dan haid saja untuk masa pubernya, ada beberapa ciri-ciri atau tanda-tanda bahwa anak tersebut sudah sedang mengalami masa puber. Ciri-ciri bagi anak laki-laki dan perempuan ini berbeda, ya. Misalnya pada anak laki-laki itu semakin berotot, ya, dia akan semakin kuat, semakin berotot, kemudian tubuhnya menjadi tambah berat dan tambah tinggi. Nah, kemudian mulai tumbuh jakun di leher, ya, dan mulai terlihat, artinya sudah mulai tumbuh jakun dan biasanya suaranya ini sudah pecah, suaranya sudah berbeda, ya, sudah mulai bergetar dan berat. Kemudian tumbuhnya kumis pada anak laki-laki. Kalau perempuan enggak berkumis, ya. Kemudian keringatnya semakin banyak. Nah, biasanya ini pada anak laki-laki, ya. Dada mulai bidang, ya, udah mulai lebar gitu, ya. Kemudian lebih kuat, menjadi lebih kuat, tumbuh kumis dan tumbuh bulu-bulu halus di bagian-bagian tubuh tertentu. Itu untuk anak laki-laki. Sedangkan untuk anak perempuan, ciri-ciri fisiknya
Tubuh bertambah berat dan tinggi, ini sama seperti laki-laki ya. Kemudian suara juga berubah menjadi tinggi. Biasanya tumbuh jerawat ya. Jerawat ini bisa laki-laki bisa perempuan sebenarnya sama ya. Kemudian keringat juga semakin banyak. Kemudian beberapa bagian tubuh itu sudah mulai tumbuh. Contohnya bagian dada ya. Kemudian sama dengan laki-laki tumbuh bulu-bulu halus pada bagian tubuh tertentu. Hal ini itu tidak bisa dipungkiri atau tidak bisa dihindari ya. Justru apabila tidak terjadi hal-hal seperti ini, itu pertumbuhan dan perkembangan kalian itu dikhawatirkan ya. Kalau seperti itu berarti normal. Kalian itu normal, berarti kalian sedang masa puber, yaitu masa peralihan anak-anak menjadi dewasa ya, atau remaja menjadi dewasa. Nah, ini jangan ditakutkan, kemudian jangan dikhawatirkan ya. Kalian biasa saja menerima perubahan tersebut dan bisa kalian terbuka dengan orang tua untuk bertanya apa yang harus dilakukan, karena biasanya kalau masa puber itu anak-anak rata-rata itu sedikit galau ya. Apabila terutama untuk perempuan, misalnya untuk haid pertama apa yang harus dilakukan, kemudian bagaimana cara bersucinya seperti itu. Karena apa? Ketika kalian sudah haid berarti kalian sudah berkewajiban untuk melaksanakan sholat, tidak boleh telat, tidak boleh tidak dilaksanakan, harus dilaksanakan. Dan ibadah-ibadah dalam agama Islam itu ketika kita melaksanakannya maka kita harus suci terlebih dahulu. Ya, maka bersuci ketika setelah haid dan mimpi basah itu merupakan hal yang sangat penting. Apabila salah kita melakukannya, maka ibadah-ibadah yang kita lakukan juga tidak sah. Makanya kalian harus banyak-banyak ngobrol dengan orang tua, kemudian bertanya kepada orang tua atau dengan teman yang sudah mengalami terlebih dahulu. Nah, untuk masa pubertas itu nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi di pertemuan berikutnya. Untuk hari ini tugasnya silahkan kalian jawab pertanyaan yang ada di Google Form ya untuk temanya. Kemudian tugas-tugas yang ada di buku tema, yaitu pertanyaan-pertanyaan yang kalian harus jawab tadi, itu tidak perlu dikirim. Ya, kalian jawab di Google Form. Dari situ nanti ibu bisa melihat karena pertanyaannya itu sudah mengambil dari materi yang sudah disampaikan ini. Terima kasih. Silahkan tema 6 ini tidak harus menunggu ibu, kalian bisa mempelajarinya sendiri karena materinya itu ringan ya. Jadi kalian bisa belajar sendiri. Silahkan diisi yang perlu diisi dan harus dibaca yang memang harus dibaca. Itu saja mungkin untuk pembelajaran tema. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.